Oke, baiklah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sistem informasi pengelolaan data Anda terima sementara pada PT Matra Unika Tama menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, Net, dan database MySQL. Pada bab pertama terdapat pada pendahuluan, di mana pendahuluan ini memiliki beberapa latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, hipotesa, tujuan, metodologi penelitian, sistematika penulisan di setiap bab 1. Di mana latar belakang masalah dalam sebuah penelitian dijelaskan pada PT Matra Unika Tama adalah perusahaan jasa penunjang migas yang bergerak pada kegiatan pengguluran dan perawatan sumber minyak. Latar belakang masalah ini, kegiatan ini didukung oleh bagian accounting yang di dalamnya kegiatan tidak terlepas dari proses pengelolaan data dalam perusahaan tersebut. Kemudian perumusan masalah dalam perusahaan itu bagaimana cara merancang sistem pengelolaan data, file material requisition, bukti penerimaan barang, tanda terima sementara pada PT atau perusahaan Matra Unika Tama menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, Net, dan database MySQL tersebut. Rumusan masalah ini memberikan dampak bagaimana merancangkan sistem pengelolaan data laporan suatu tanda terima sementara pada perusahaan Matra Unika Tama menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, Net, dan database MySQL. Kemudian juga ruang lingkup masalahnya, di mana ruang lingkupnya perancangan sistem informasi pengelola data, file material requisition, bukti penerimaan barang, tanda terima sementara pada perusahaan Matra Unika Tama menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database MySQL. Dan juga pembuatan pengelola data laporan tanda terima sementara pada PT Matra Unika Tama menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Dalam penelitian ini, hipotesa juga dapat membantu pegawai dalam mengatasi permasalahan dalam hal pengelolaan data file material requisition dan juga bukti penerimaan barang dan tanda terima sementara pada perusahaan Matra Unika Tama yang pada saat ini. Di dalam hipotesa juga dapat menyajikan laporan tanda terima sementara yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Tujuan penelitian yang dimana untuk membuat sistem informasi pengelolaan data, file material requisition, bukti penerimaan barang, tanda terima sementara agar terkomputerisasi dengan baik, dan juga untuk merancang dan mengaplikasikan sistem informasi pengelolaan data tanda terima sementara menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, Net, dan database MySQL. Kemudian metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian perancangan ini merupakan ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara
dalam menemukan kebenaran tergantung dalam realitas apa yang dikaji. Metodologi penelitian digunakan untuk memperoleh informasi, seperti terdapat pada penelitian lapangan atau field research. Penelitian lapangan merupakan penelitian langsung kepada pihak, perusahaan, narasumber yang terkait lainnya, seperti wawancara. Wawancara dilakukan tanya jawab secara langsung kepada karyawan yang ada pada PT atau perusahaan. Matra Unikatama mengenai pengelolaan data field material requisition, bukti penerima barang, tanda terima sementara, dan pendapatan laporan tanda terima sementara. Kemudian juga terdapat pada observasi, di mana teknik pengumpulan data yang tidak hanya terbatas pada orang, tetapi objek-objek lainnya. 2. Penelitian kepustakaan atau library research. Dalam penelitian kepustakaan dapat menggunakan beberapa literatur seperti buku, jurnal, referensi dari internet sebagai acuan atau pendukung dalam penyusunan laporan. Ketiga, penelitian laboratorium. Dalam penelitian laboratorium dapat juga menggunakan beberapa perangkat keras dan perangkat sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian maupun karya tulis. Hal ini penting untuk memperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara utuh dan rapi. Contohnya terdapat pada setiap perbab yang ada di dalam sistematika penulisan atau penelitian dari setiap peneliti. Seperti bab 1 terdapat di bab pendahuluan, bab 2 analisa, bab 3 tentang landasan teori dan sebagainya. Kemudian pada bab 3 terdapat landasan teori. Di dalam landasan teori ini memiliki bagian-bagian yang sangat penting untuk masalah landasan teori, di mana kajian teori ini juga memiliki beberapa bagian-bagian seperti pengertian sistem informasi, pengertian data, pengertian pengelola data, sekilas tentang komputer yang diajukan atau yang dilakukan. Kemudian dapat ditinjau umum dengan bahasa pemrograman tersebut menjadi 3, seperti pengertian Visual Basic Net, tipe data Visual Basic Net, dan komponennya Visual Basic Net tersebut. Terdapat juga landasan teori pengenalan database. Pengenalan database juga terbagi beberapa pengertian database. Pertama, sekilas tentang database, bagaimana perintah-perintah dalam SQL tersebut, dan juga pengertian XAMPP. Pengenalan database juga dapat menormalisasikan bagaimana cara melakukannya. Kemudian juga terdapat desain sistem, di mana pengertian desain sistem, alat bantu desain sistem, di mana alat bantu desain sistem memiliki beberapa hal juga, seperti aliran sistem informasi, konteks diagram, data flow diagram, entity relationship diagram, dan flowchart. Landasan teori juga memiliki kerangka konseptual. Pada bab 3 landasan teori, kajian teori merupakan landasan bagian penulis dalam pelaksanaan penelitian. Landasan teori digunakan penulis dalam penelitian itu
pengertian sistem juga terdapat pada bagian di mana sistem adalah suatu memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan sesuai dengan sasaran, dan juga memiliki beberapa karakteristik sistem menurut para ahlinya. Dalam pengertian sistem informasi, tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis komputer. Menurut Sarifuddin, bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem integrasi atau sistem manusia yang dengan mesin untuk menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi, di mana dalam komponennya terdapat sistem informasi menurut Sarifuddin yang didapat pada perangkat keras. Perangkat lunak, database, telekomunikasi, manusia. Pengertian data berarti memakai, tidak data kenyataan yang menggambarkan adanya suatu kejadian atau event. Data terdiri dari fakta dan angka secara relatif, tidak berarti bagi memakai. Pengertian pengelola data. Pengelola data dan informasi merupakan suatu kegiatan yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam mencapai hasil yang diinginkan. 3 tahap dasar dalam proses pengelolaan data, yaitu input, processing, dan output. Ini adalah gambar siklus pengelolaan data dari input, processing, output. 3 tahap dasar siklus pengelolaan data dan dikembangkan dengan menambah 3 tahapan, yaitu organization, storage, distribution. Ini adalah siklus pembangunan pengelolaan data bersumber Firdaus. Sekilas tentang komputer. Memiliki elemen-elemen dari sistem komputer, yang dimana hardware, software, dan firmware. Tinjauan umum bahasa pemrograman. Dalam pembuatan tugas akhir ini, lulusan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net, karena bahasa pemrograman Visual Basic Net dapat memberikan kemudahan bagi penulis dan dalam membuat program yang dibutuhkan. Pengertian Visual Basic Net juga terdapat pada penelitian tersebut. Landasan teori tipe data Visual Basic Net. Visual memiliki beberapa tipe dapat digunakan untuk memanipulasi data. Adapun data tersebut seperti tabel di bawahnya. Ini adalah tipe data Visual Basic, yang dimana tipe data byte diukur data dalam byte-nya 1, deskripsi jangkauannya nilai antara 0 sampai 255, dan seterusnya sampai memiliki tipe data visual atau lanjutan. Kemudian komponen Visual Basic Net. Pada saat pertama kali menjalankan Visual Net, maka akan muncul kotak dialog New Project. Ini adalah tampilan awal Visual Net saat menggunakan komponen dari New Project. Title bar berfungsi untuk menampilkan nama project yang aktif pada gambar title bar menggunakan aplikasi Basic Data dengan Basic Net. Kemudian ada juga beberapa menu bar, toolbar, from yang memiliki
yang ada pada aplikasi data dengan Visual Basic. Di setiap aplikasi basic data juga memiliki toolbox dan juga ada Solution Explorer. Ini adalah merupakan gambaran dari si tipe data Visual Basic. Kemudian pengenalan database adalah sekumpulan tabel-tabel yang berfungsi untuk menghubungkan data file-file yang sesuatu tempat menyimpan secara terstruktur agar memudahkan dalam mengakses dalam data yang digunakan. Pengertiannya juga sama. Ada juga sekilas tentang data MySQL, memiliki perintah dalam SQL, pengertian XAPP, dan pengertian normalisasi. Dalam pengertian normalisasi juga memiliki aturan teknik perancangan normalisasi sebagai berikut, yang ada pada Unormalized Form atau UNV, merupakan suatu tabel yang berisi suatu lebih grup yang berulang-ulang. Kemudian bentuk normal pertama, normal kedua, ketiga, sampai Boyce's Good Normal Form. Selanjutnya, desain sistem. Secara umum, desain sistem adalah rancangan atau pembuatan sistem baru yang diharapkan untuk memberikan gambaran baru atau mengatasi sistem yang lama. Pengertian desain sistem menurut Agung Wahana Dik menyatakan bahwa desain sistem merupakan gambaran dari beberapa elemen yang terpisah akan diatur menjadi satu kesatuan yang utuh dan mempunyai fungsi. Desain sistem juga memiliki alat bantuan seperti aluran sistem informasi, digunakan dalam perancangan yang mana untuk menunjukkan urutan dari prosedur yang ada pada sistem. Ini adalah simbol-simbol aliran sistem informasi, di mana pada nama proses dari komputerasi memiliki simbol seperti ini dan keterangannya untuk memproses pengolahan data secara komputerisasi, penghubung dokumen, arsip, proses manual, aliran sistem. Kedua, konteks diagram digunakan untuk menganalisa sistem yang akan dikembangkan. Dan juga ini adalah contoh simbol konteks diagram. Kemudian data flow diagram. Gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data, dan organisasi file. Ini adalah juga simbol data dari flow diagram. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini adalah simbol-simbol Entity Relationship Diagram. Memiliki keterangan entity, simple attribute, field, dan primary key attribute, relasi, dan aktivitas antara entity. Ini juga adalah simbol kardinalitas, flowchart, dan juga terakhir ini dalam bab 3 landasan teori memiliki kerangka konseptual, yang artinya kerangka berpikir dalam melakukan penyusunan tugas akhir, di mana kerangka konseptual yang tuangkan dalam penyusunan tugas akhir yang seperti gambar bawah ini, mengidentifikasi
mengidentifikasi dan menganalisa sistem yang ada, merumuskan masalah yang dihadapi, menganalisa sistem yang dibutuhkan, merancang sistem secara global dan terperinci, merancang database pada aplikasi MySQL, membuat aplikasi sistem tanda terima sementara menggunakan Visual Basic, menguji dan memperbaiki program sistem tanda terima sementara, memproses, mengimplementasi, dan mendokumentasi program sistem tanda terima dalam perusahaan tersebut. Itu adalah perangkap konseptual. Gimana langkah gambar kerangka konsep di atas tersebut? Yang pertama, langkah awal dilakukan mengidentifikasi dan menganalisis yang saya data adapun yang dan begitu seterusnya. Kemudian bab 5, terdapat penutup. Di mana bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tugas akhir yang berisikan kesimpulan dan saran untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan saat ini. Di mana penjelasan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan untuk memberi saran-saran yang dapat menunjang perbaikan sistem di masa mendatang. Terdapat pada kesimpulan. Dalam perusahaan PT Matra Unika Tama dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya, yaitu sistem informasi pengelolaan data, field material equation, bukti penerimaan, tanda terima sementara yang dirancang menggunakan aplikasi Visual Basic Net dan database MySQL dapat membantu bagian akunting untuk memperoleh informasi yang cepat. Kedua, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan data tanda terima sementara yang baru menjadi proses penyimpanan laporan tanda terima sementara lebih terstruktur dengan baik. Kemudian daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini wajib ada pada setiap metodologi penelitian pada bagian akhir. Baiklah, hasil dari presentasi saya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.